Chandragupta meminta Chanakya untuk membantunya mencapai Piplivan. Chandragupta berkata, "Acarya, hanya kau saja orang yang bisa membantuku. Aku mohon tunjukkan jalan padaku. Antar aku ke Piplivan Acarya." Chanakya mengatakan, "Aku akan mengantarmu ke Piplivan, tetapi sebelum itu kau harus mencuri sekali lagi." Chandragupta mengatakan, "Apa? Mencuri? Kau bilang kau akan menjadikan aku maharaja, apa kau akan tenang setelah aku menjadi pencuri?" Mura menyentuh benda-benda almarhum suaminya, dia bersedih. Mura mengatakan, "Selama aku masih hidup, aku akan berjuang untuk melawan setiap keadaan, setiap rintangan, agar aku bisa melihat suatu hari di mana putraku, di saat putra kita bersatu dengan akarnya, bersatu dengan identitas aslinya. Dia akan mengembalikan keberanian dan kebanggaan Piplivan seperti semula. Bukan hanya Piplivan, Chandragupta kita akan menyingkirkan Dhanananda dari seluruh kerajaan India." Chandragupta sedang mencari sesuatu di perpustakaan istana, dia teringat perkataan Chanakya tentang Dhanananda yang menyembunyikan jalan ke Piplivan secara rahasia agar tidak ada yang tahu, dan Piplivan bisa hilang dari peta India. Sementara Durdara dan Sipra berada di dekat sana dan mendengar suara yang ditimbulkan Chandragupta. Dia melihat Chandragupta dan mencurigai gerak-geriknya. Dia lalu mengunci Chandragupta di sana. Saat berusaha mencari jalan keluar, Chandragupta menemukan peta Piplivan. Chandra membuat keributan dan berbalik mengunci Durdara di sana. Chandra berusaha memecahkan peta yang didapatkannya. Chanakya berpesan agar Chandra tidak memilih jalan pintas agar cepat sampai ke Piplivan. Dhanananda mengatakan pada Amatya bahwa masih ada lubang yang besar di perahunya. Seperti itulah masih ada musuh yang ingin sekali menyakitinya, ialah Chanakya. Seorang pengawal memberitahu Dhanananda bahwa seseorang telah mengunci adik kesayangannya, Durdara. Dia langsung menemuinya dan marah. Tetapi Durdara telah berbohong bahwa dia hanya terkunci secara tidak sengaja. Dhanananda masuk ke dalam perpustakaan lalu mengetahui bahwa peta Piplivan telah dicuri. Dhanananda mengumpulkan saudaranya dan bertanya tentang peta Piplivan yang telah dicuri. Pandu mengatakan bahwa dia mencurigai Chandragupta. "Pelayan itu menipumu Maharaja, aku rasa dia sangat dekat denganmu sampai kau tidak bisa melihat perbuatan atau apa tujuannya." Dhanananda marah dan meminta sang kakak untuk diam. Dia menuduh Pandu telah cemburu. Dhanananda memberi perintah tersirat pada Amatya agar Chandragupta tidak bisa melewati jalan berbahaya menuju Piplivan dengan selamat. Chandra berjalan ke hutan menuju Piplivan, dia menertawai Chanakya mengenai ramalannya yang tidak akan terwujud. Dia merasakan ada seseorang dan segera menarik pisaunya, tetapi Chandra hanya menemukan kelinci, sehingga lagi-lagi dia meledek Chanakya. Tiba-tiba terdengar suara auman keras yang membuat Chandra sontak terjatuh. Amatya memerintahkan prajurit untuk mencegah Chandra sampai ke Piplivan, tidak peduli dalam kondisi hidup ataupun lenyap. Chandragupta mendengar suara kuda prajurit dan segera bersembunyi. Dia melihat bahwa mereka adalah tentara Magadha. Dia berlari meninggalkan jalur itu dan menemukan jalan pintas. Dia malah menantang maut dan melanggar perintah Chanakya dengan memilih masuk ke jalur tersebut. Ada seekor beruang liar mendekatinya. Baitri memberitahu Chanakya bahwa Ratu Mura memaksa bertemu dengannya. Tiba-tiba Mura sudah muncul di sana. Chanakya mengatakan bahwa kedatangan sang ratu bisa berbahaya. Mura menjawab, jika hidup putranya sedang dalam bahaya, maka nyawa seorang ibu tidak akan berarti. Dia memarahi Chanakya yang telah membiarkan Chandragupta ke Piplivan dan menyampaikan bahwa Dhanananda telah mengirim penembak jitu untuk mengejar Chandragupta. Chanakya mengatakan dia tidak akan membantu Chandragupta dan bahkan tidak akan membiarkan Ratu Mura membantu putranya tersebut karena itu adalah ujian untuk Chandragupta, meskipun sangat berbahaya. Beruang liar terus saja mengikuti Chandragupta. Dia berhasil melukai Chandragupta yang berada di atas pohon. Chanakya mengatakan, "Ya, aku biarkan dia pergi sendiri karena dia akan mengenal dirinya sendiri bukan melalui orang lain." Mura berkata, "Kau sangat kejam Acarya." Chanakya mengatakan, agar Chandragupta menjadi pedang maka aku siap menjadi pandai besi yang kejam. Chandragupta berada dalam situasi sulit karena beruang tersebut berusaha mendapati Chandragupta di pohon. Chandragupta sampai melompat ke ranting lain, tetapi dia tidak kuat lalu terjatuh ke tanah bebatuan yang jauh lebih rendah. Chandra mencoba bangkit, tetapi justru ada banyak ular yang muncul dari sisi lain. Mura pergi ke kuil Dewa Siwa, dia berkata, "Mahadewa,
Ada Chandra yang dihias sebagai mahkota di keningmu. Di sisi lain, ada Chandra yang adalah putraku yang hari ini nyawanya sedang dalam bahaya. Jika hari ini sampai terjadi sesuatu pada Chandraku, maka mahkota di keningmu itu pun akan ternoda. Karena itulah, hari ini seorang ksatria tidak akan datang untuk memohon dan menunduk padamu, tetapi mengangkat kepala dan meminta janjimu dan kau pasti akan melindungi Chandraku. Chandragupta mencoba mengusir ular-ular yang mendekat dengan menggunakan ranting pohon. Mura menyalakan api di kedua tangannya, dia berkata, pelita Piplifan tidak akan pernah padam, tidak akan pernah. Kau harus mengembalikan putraku dengan selamat kepadaku. Chandragupta mencoba memanjat tebing dengan kedua pisau. Mura mengancam kalau putranya tidak selamat maka amarah seorang ibu akan menghujani Mahadewa. Chandragupta berhasil naik ke atas, tetapi tersandung lagi dan menggantung di bibir jurang. Mura terus menari hingga terjatuh. Bunga jatuh tepat di hadapannya dan Mura menyadari isyarat bahwa putranya telah aman. Chandragupta menyadari bahwa dia telah berada di jalan Piplifan. Chandragupta melihat reruntuhan bangunan dan ada begitu banyak tengkorak tergeletak. Chandragupta mengamati tempat itu dan berkata, "Kenapa? Kenapa aku merasa seperti mengenal tempat ini? Seperti aku pernah kemari sebelumnya." Melihat reruntuhan ini, aku merasa terjadi peperangan besar di sini. Dia terus berjalan hingga tiba di sebuah gerbang. Chandragupta sekali lagi meremehkan Chanakya, dia mencoba membuka pintu dan ternyata sebuah batu besar jatuh menghantam kakinya. Dia mencoba mendorong dan bangkit lagi. Sekarang kapak melesat ke arahnya, dia berhasil menghindar. Chandragupta kemudian memanjat, tetapi tangannya malah terluka. Dia berkata, "Jadi ini maksud Acarya licik itu. Meskipun tempat ini tidak ada penjaganya, aku merasakan perangkap Danananda ada di sini. Aku tidak akan keluar hidup-hidup dari sini, aku harus mencari jalan lain." Chandragupta masuk ke dalam ruangan dan menyalakan obor. Chandra melihat cahaya bulan, lalu dia teringat pada kalimat yang dibacakan Chanakya. Dia kemudian mencoba memecahkan teka-teki untuk membuka pintu rahasia. Setelah memutar permata, dia pun terjatuh ke ruangan rahasia. Tiba-tiba ada sebuah memori yang melintas di kepalanya. Chandragupta merasa bahwa dia pernah berada di tempat itu. Dia berkata, "Siapa aku? Siapa ibuku? Apa hubunganku dengan tempat ini?" Dia mulai memporak-porandakan tempat itu dan menemukan sebuah lukisan. Chandragupta melihat foto keluarga kerajaan Piplifan dan mengidentifikasi Raja dan Ratu Piplifan, Mura, dan beranggapan putra mereka adalah Virbadra. Langkahnya tiba-tiba terhenti, dia berbalik mengamati lukisan itu karena melihat gelang ibunya ada di tangan Mura. Chandragupta terkejut.